Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi mengenai bioteknologi konvensional. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama menjelaskan konsep bioteknologi konvensional, yang kedua menyebutkan contoh produk bioteknologi konvensional, yang ketiga menyebutkan mikroorganisme yang berperan dalam bioteknologi konvensional, dan yang keempat menjelaskan dampak negatif penerapan bioteknologi. Pernahkah kamu makan tempe atau makanan olahan dari tempe? Nah, tempe adalah salah satu bahan makanan yang dibuat dari fermentasi kedelai dengan bantuan jamur yang terdapat pada ragi. Proses pembuatan tempe merupakan contoh dari produk bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Penerapan bioteknologi konvensional dalam bidang pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Contoh penerapan bioteknologi konvensional dalam bidang pangan yang pertama adalah pada tape. Tape dibuat dengan fermentasi ragi jamur Saccharomyces cerevisiae. Proses ini berlangsung dengan cara pemecahan gula yang ada di dalam singkong atau ketan oleh jamur Saccharomyces cerevisiae menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Proses fermentasi yang terjadi dalam pembuatan tape merupakan respirasi anaerob, artinya dalam prosesnya tidak dibutuhkan oksigen. Selanjutnya, yogurt. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Yogurt kaya akan protein, kalsium, vitamin A, B, C, E, dan vitamin K. Yogurt dibuat dengan fermentasi bakteri Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Keju dibuat dengan fermentasi bakteri asam laktat seperti Lactococcus sp, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus lactis. Contoh penerapan bioteknologi pangan berikutnya adalah tempe. Pada dasarnya, proses produksi tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Secara tradisional, proses pembuatan kecap melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus shojae, dan Aspergillus wendtii. Selain itu, masih banyak lagi makanan-makanan yang merupakan produk bioteknologi konvensional. Di antaranya Yakult, bahan bakunya adalah susu. Mikroorganisme yang berperan adalah Lactobacillus casei. Roti, bahan bakunya gandum. Mikroorganisme yang berperan adalah Saccharomyces cerevisiae. Untuk tempe, kecap, yogurt, keju, dan tape yang telah kita bahas tadi. Kemudian ada nata de coco, bahan bakunya adalah air kelapa. Mikroorganisme yang berperan adalah Acetobacter pseudomonas. Selanjutnya, oncom, bahan bakunya kacang tanah. Mikroorganisme yang berperan adalah Neurospora crassa. Dan yang ke-10, minuman anggur, bahan bakunya adalah buah anggur. Mikroorganisme yang berperan adalah Saccharomyces ellipsoides.
Selanjutnya, dampak negatif penerapan bioteknologi. Yang pertama, dalam bidang lingkungan, yang kedua, dalam bidang kesehatan, dan yang ketiga, dalam bidang sosial ekonomi. Dampak negatif di bidang lingkungan. Yang pertama, akan terjadi kontaminasi gen tanaman alami oleh tanaman transgenik. Yang kedua, hilangnya plasma nutfah karena organisme lokal, bukan organisme transgenik, semakin tersingkir dan langka di lingkungan. Yang ketiga, munculnya hama baru yang lebih kuat daripada hama sebelumnya, sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, untuk dampak negatif di bidang kesehatan. Yang pertama, memicu timbulnya penyakit pada seseorang yang sensitif terhadap zat yang dihasilkan oleh organisme transgenik. Yang kedua, seseorang menjadi resisten terhadap beberapa jenis antibiotik tertentu. Dampak negatif di bidang sosial ekonomi. Petani dan peternak tradisional kalah bersaing dengan petani dan peternak modern dalam pemasaran hasil panen, karena tidak mempunyai modal untuk mengembangkan produk transgenik. Oleh karena itu, dapat menimbulkan kerugian besar bagi petani dan peternak tradisional. Apabila keadaan tersebut terus berlanjut, dapat mengakibatkan kesenjangan perekonomian yang semakin besar. Selain itu, dapat menimbulkan petani dan peternak tradisional kehilangan mata pencarian. Cukup sekian pertemuan hari ini, semoga dapat bermanfaat. Untuk tugasnya, jangan lupa dikerjakan tepat waktu. Tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.